distributor yang nakal, tolonglah jangan dimainin literannya gitu. Kita kan rakyat kecil. PT Jaya Globalindo tidak memiliki izin produksi. Takaran minyak itu seharusnya 1000 mili. Nah, kita kurangin menjadi 850. Tuh. Sedikit saja, jangan banyak. Sekarang Ramadan, bulan penuh berkah dan kebersamaan. Sebagai bahan pangan pokok, minyak goreng berperan penting dalam setiap hidangan, dari takjil manis hingga gorengan renyah. Tapi, siapa sangka, di tengah semarak bulan suci Ramadan, terbongkar skandal minyak kita bersubsidi, mulai dari pengurangan takaran hingga menyulap label bersubsidi. Baru-baru ini, polisi mengungkap skandal penyunatan takaran dan pengemasan ulang minyak kita di berbagai wilayah. Salah satunya terjadi di Provinsi Gorontalo. Di sebuah gudang tersembunyi, polisi menemukan ratusan bungkus kosong minyak kita berserakan. Ini bukan limbah biasa. Ini adalah bukti nyata praktik kecurangan. Tuh. Berharap untung, nyatanya buntung. Milik agen dan para pekerja terpergok polisi tengah sibuk mengemas ulang minyak kita bersubsidi ini menjadi minyak premium. Label baru, harga baru. Tapi isinya tetap minyak kita yang telah disubsidi oleh negara. Lantas, bagaimana sebenarnya para tersangka ini melakukan aksinya? Awalnya punya ide untuk mengemas ulang minyak kita itu dari mana? dari lihat teman-teman. Iya, biasa kalau kebetulan saya baca obrolan begini saya ikut. Awalnya itu bagaimana? Kan masih dalam kardus. Iya. Jadi Pak Nas jelaskan bagaimana? Ada gunting, baru ada kadang langsung di botol, kadang masih di wadah dulu, baru ada besar itu. ember, baru bisa botol kembali ke botol bekas. Ya. Mineral itu, aqua. Ya. Dikemas kembali ke dalam botol bekas air mineral itu, botol tersebut diberikan label enggak? Tidak. Yang sesuai dengan standarnya itu. Tidak dilakukan ini ya. Ya. Berarti kosong. Iya. Kosong. Tidak ada labelnya sama sekali. Ya. Dijual kemana saja ini barang minyak kita yang telah disalin ke dalam botol bekas air mineral. Cuma ada ecer. Ada ecernya di mana? Di pasar-pasar. Di pasar. Nah, pasar-pasar tiap pasar itu begitu. Berapa keuntungan yang bisa diraup oleh Pak Nas jika habis keseluruhan? 900 itu. Iya. Kurang lebihnya berapa banyak? Sekitar kalau saya paling tinggi 7 juta 10. Sungguh miris. Minyak kita yang seharusnya dijual seharga Rp15.700 per liter, kini dipasarkan sebagai minyak premium dengan harga mencapai Rp26.000 per 1,5 liter. Berdasarkan pengungkapan ini, polisi menangkap 4 tersangka dari 2 tempat kejadian yang berbeda. Di antaranya, SR pemilik toko dan 2 karyawannya dari tempat kejadian yang pertama, sementara di tempat lain, DI pemilik toko sekaligus dalang utama akhirnya diringkus. Tak hanya itu, polisi menyita setidaknya 9.000 liter minyak kita yang telah dikemas ulang.
titik mana saja yang sekiranya sebagai supplier di wilayah Provinsi Gorontalo dan jajaran kabupatennya, sehingga kami bisa menemukan beberapa agen dan distributor yang patut dicurigai. Berangkat dari data yang kami dapat, kami menelusuri ke lokasi di sekitar Kabupaten Boalemo. Nah, di sini ada satu toko yang memang kami dapatkan informasi sering masuk minyak kita, namun tidak keluar produk minyak kita. Nah, berangkat dari informasi tersebut, kami melakukan penyelidikan dan ternyata informasi cukup akurat dan kita lakukan penggerebekan di lokasi tersebut. Jadi mereka ini bisa dikatakan agen atau distributor minyak kita yang memang pengakuan mereka dapatkan dari Provinsi Sulawesi Barat ya. Mereka sudah melakukan praktek ini sejak bulan Desember tahun 2024 ya lalu. Dari pada saat kita amankan di bulan Februari itu kurang lebih mereka sudah berpraktek 4 bulan. Dengan cara mereka secara bertahap setiap dapat kiriman stok minyak kita, mereka akan tumpuk ya, kemudian mereka akan lakukan praktek membuka kemasannya, kemudian dimasukkan dalam jerigen-jerigen. Nanti secara bertahap mereka akan kemas kembali dalam botol air mineral. Nah, ini mereka lakukan selama 4 bulan berturut-turut. Sehingga itu tadi, karena bertahap mereka timbun dan sampailah total barang bukti yang kita amankan pada saat itu sebanyak 9.000 liter. Rupanya skandal minyak kita tak hanya terjadi di Gorontalo. Modus serupa juga ditemukan di berbagai wilayah lain di Indonesia. Tapi pas sudah tahu begitu di berita, saya nggak mau beli lagi. Karena merasa kecewa lah. Harganya ditaikin, terus literannya juga kurang. Seperti tak ada habisnya. Skandal minyak kita bersubsidi yang terbongkar di Gorontalo rupanya hanya puncak gunung es. Modus serupa ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Beda lokasi, beda taktik, tapi tujuannya sama, menceruk keuntungan dengan cara culas. Inilah salah satu aksi licik yang berhasil diungkap Satgas Pangan Polres Metro Jakarta Barat. Dalam sebuah operasi di sebuah pabrik pengemasan di Meruya, mereka menemukan praktik pengurangan takaran minyak kita yang dijual ke pasaran. Mas, kalau benar ini ya. 49 bulan. Salah. Itu dari instruksi kamu. Yang bersaing apa? Tanggal 11 Maret ya. 11 Maret kita mendapat informasi terkait bagaimana ada suatu pabrik dalam pengemasan ataupun produksinya di wilayah Jakarta Barat. Lalu kami buat operasi pasar. Itu dengan melibatkan dari PD Pasar Jakarta, terkait dengan perwakilan Wali Kota Jakarta Barat, terkait dengan perwakilan Kesehatan Jakarta Barat, itu melakukan sidak ke pasar yang kita laksanakan di Pasar Tomang, di Pasar Glodok, itu ada 2 tempat. Kita menemukan ada satu warung ataupun tempat penjualan situ minyak kita, lalu kita tes. Ternyata kita melihat fakta itu kurang lebih 800 sampai 850 ml. Dari temuan ini, polisi langsung bergerak menuju lokasi pabrik. Dan fakta yang terungkap sangat mengejutkan. PT Jaya Globalindo tidak memiliki izin produksi. Dan dalam pengemasannya sendiri, di situ kami lihat ada penampungan mesin besar, ada penampungan mesin kecil, dari situ dialirkan, langsung di situ ada bagian settingannya oleh operator tersebut, ada chipnya,
ternyata sudah diatur berdasarkan perintah dari pimpinan operator tersebut. Ternyata kami cek di situ ada bisa, apakah di situ 700 mili, ada settingannya 800 mili. Ternyata dia mengakui dari operator tersebut bahwa ada perintah dari pimpinan. Dalam penggerebekan ini, 2 pekerja pabrik diamankan. Di hadapan penyidik, mereka mengakui praktik curang ini sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu atas perintah pemilik pabrik. Bisa saudara jelaskan nggak bagaimana caranya saudara ini melakukan penyettingan alat mesin ini untuk mengisi minyak? Gimana caranya? Caranya itu dengan memasukkan modul kontrol Pak ke mesin filling. Nah, terus? Lalu kita setting sesuai dengan apa yang kita mau. Kemudian terkait dengan minyaknya itu, takarannya itu yang seharusnya berapa, terus dikurangkannya menjadi berapa? Kalau untuk takaran minyak itu seharusnya 1000 ml atau sama dengan 1 liter. Nah, kita kurangin menjadi 850 ml. Tak hanya di Jakarta Barat, kasus serupa juga terungkap di Bogor. Polres Bogor menemukan modus kecurangan yang sedikit berbeda tetapi tetap merugikan masyarakat. Jadi memang ada 2 modus operandi yang dilakukan atau tindak pidana yang dilakukan, bahwa pelaku yang pertama membungkus atau meripek minyak goreng ini dengan kemasan di bawah 1 liter dengan menjual kembali ke masyarakat, ke pasaran atau ke pengecer-pengecer dengan harga yang sudah mendekati HET, yaitu berkisar di 15.500, sehingga otomatis dari pengecer akan mencari keuntungan lebih dengan menjual. Tidak mungkin di angka 15.500 atau mungkin 15.700, bahkan mereka menjual dengan harga kisaran 17.000 sampai 18.000. Tak hanya itu, tim telusur juga turun ke pasar untuk mengecek langsung bagaimana minyak bersubsidi ini beredar. Masyarakat pun menjadi korban utama. Saya sudah mendapatkan minyak kita, ternyata harga jual di sini cukup tinggi, yaitu Rp19.000. Nah, mari coba kita tes apakah benar isi yang tertera di sini 1 liter. Mari kita buka apakah benar kemasan ini sesuai dengan takarannya 1 liter. Dan ternyata takarannya tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan di sini 1 liter. Ini hanya berkisar 800 ml saja pemirsa. Alih-alih mendapat minyak murah, harga jualnya justru melonjak, jauh dari harga yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp15.700 per liter. Pernah beli begitu, cuman ada isu-isu dia kurang gitu tuh, yang kayak 2 liter ya, jadi sekarang nggak beli. Gitu. Gue merasa dibohongin nggak? Ya iyalah, kalau misalnya 1 liter nggak ada 1 liter, bagaimana? Semua kan juga pada nggak mau kan kalau dibohongin. Gue belum bayar. Kalau ibu sendiri juga sering beli minyak ini kita? Jarang sih, tapi pas sudah tahu begitu di berita saya nggak mau beli lagi. Karena merasa kecewa lah. Harganya ditaikin, terus literannya juga kurang. Ya kalau untuk distributor yang nakal, tolonglah jangan dimainin literannya gitu. Kita kan rakyat kecil gitu. Pemerintah itu seringkali menentukan HET itu memang tidak sesuai dengan real di lapangan. Karena di lapangan ini kan biaya-biaya distribusi, pengangkutan dan lainnya itu kan banyak sekali. Apalagi
ongkos distribusi kita ini semakin mahal. Terbongkarnya praktik curang peredaran minyak kita yang tak sesuai takaran bermula dari sidak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Saat turun langsung ke pasar, Andi mendapati fakta yang sangat mengejutkan. Takaran minyak bersubsidi ini berkurang hingga 20%. Hari Sabtu kami ke lapangan, ke pasar, kami temukan 3 produsen minyak goreng yang manipulasi berat minyak goreng. Hanya 1 botol tertulis 1 liter, tapi tidak sesuai. Hanya 750 ml. Artinya ini kurang 25%. Bayangkan kalau kali 2,6 juta atau 5 juta ton kebutuhan per tahun, itu berapa ratus miliar kerugian. Lebih lanjut, Menteri menegaskan bahwa pemerintah tak akan tinggal diam melihat ketimpangan ini. Kami melihat anomali, produksi tinggi tetapi harga tinggi. Ini kan nggak benar. Hukum ekonomi pasti ada yang tidak beres. Produksi beras tinggi, produksi minyak goreng tinggi, kemudian ada pemerintah operasi pasar, tapi harga di tingkat konsumen itu masih di atas HET. Kami sudah koordinasi dengan Satgas Pangan. Kami sampaikan, ini tidak ada kompromi. Ini harus dihukum. Tapi ingat, kami sampaikan juga, jangan pengecer ini yang dihukum. Mereka hanya mencari, saudara kita mencari keuntungan Rp200, Rp500, Rp1.000. Ya. Cari dari mana pabriknya. Karena itu pasti perusahaan besar. Di mana pabriknya? Itu ditindak dan kami minta disegel, dipidanakan bila perlu. Kasihan masyarakat kita. Ini bulan suci Ramadan, kita sibuk mencari pahala, dia sibuk mencari dosa. Namun, ada pandangan lain dari pengamat ekonomi. Peneliti Center of Reform on Economics atau CORE Eliza Mardian mengungkap jika faktor lain yang membuat harga minyak kita di pasaran tetap tinggi. Antara harga real di masyarakat dengan HET ini tuh bukan hanya di minyak goreng saja yang berbeda. Entah itu di pupuk, di gas. Karena pemerintah itu seringkali menentukan HET itu memang tidak sesuai dengan real di lapangan. Karena di lapangannya kan biaya-biaya distribusi, pengangkutan dan lainnya itu kan banyak sekali. Apalagi ongkos distribusi kita ini semakin mahal seperti itu. Dan mungkin dari sisi penyesuaian HET ini kan pemerintah relatif nggak setiap tahun kan dilakukan penyesuaian HET. Tapi sementara kenaikan harga di masyarakat itu kan bisa per bulan mereka terjadi kenaikan harga. Jadi memang ada gap antara waktu kenaikan HET, penyesuaian HET dengan kenaikan harga real di masyarakat. Jadi ini ada aspek sosial masyarakat Indonesia yang unik dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Jadi masyarakat yang kelas menengah bawah tadi mereka membeli di para pengecer yang di rumah-rumah atau di warung-warung kecil. Ini kan sudah pasti harga di warung ini kan udah lebih mahal dibandingkan dengan harga di pasar induk. Misalkan di pasar induk saja mereka ada yang lebih dari HET itu sedikit, misalkan sekitar 16 ribuan gitu kan. Nah, ketika para pemilik warung ini membeli ke pasar induk dan mereka menjual di warungnya mereka, otomatis kan mereka juga harus ada margin. Nah, sehingga makanya amat sangat wajar ketika harga di masyarakat itu bisa sampai 18.000, 19.000 ya, karena tadi menjaga marginnya para pengusaha ini, mereka kan harus meningkatkan harga kan, sehingga harga di konsumen ini mahal dibandingkan dengan HET-nya seperti itu. Jadi memang dinamika di masyarakat itu seperti itu. Jadi memang kerap kali pemerintah ini memukul rata satu harga untuk semua daerah. Padahal kan setiap daerah ini rantai distribusinya itu berbeda-beda. Tak hanya itu, Eliza menyoroti bagaimana pengelolaan minyak kita yang dikuasai pihak swasta turut memperburuk pengawasan. Pertama, pemerintah memang harus betul-betul hadir, mengawasi, dan juga memberikan sanksi yang tegas. Karena bagaimanapun, pasti pemerintah ini sudah mendesain semua penyaluran
dari mulai produsen sampai ke konsumen ini dengan amat sangat baik, tapi kan dalam hal tata kelolanya ketika realnya eksekusi di lapangan ini kan yang seringkali berbeda dengan desainnya. Kenapa misalkan ke masyarakat ini harganya kok bisa jadi lebih mahal? Ya karena memang dari sisi produsennya sendiri itu juga ada kendala dalam hal distribusinya. Minyak goreng adalah kebutuhan dasar, bukan barang mewah. Minyak kita diciptakan agar rakyat bisa menikmati harga minyak yang lebih terjangkau. Namun, realitas di lapangan berkata lain. Sementara pemerintah terus berupaya menertibkan pasar, oknum-oknum culas tak henti mencari celah untuk meraup keuntungan. Di antara mereka, rakyat kecil yang harus menanggung akibatnya membeli minyak bersubsidi dengan harga yang tak lagi bersubsidi. Sedikit saja, jangan